Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jeffrey Ramadhani, SE Sos MSI MN. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Yang kami hormati moderator kita pada acara kali ini, Bapak Munirul Solihin NPD. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 15 September 2023 kita dapat kembali bersuasana dalam rangkaian acara bagaimana mengendalikan inflasi dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusbiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ruli Khairi Solihin, saya persilahkan. Yang terhormat yang sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita, yang terhormat beliau ini adalah salah satu tokoh Majalengka ya, tokoh muda tentunya ya. Ini tentu menjadi banyak inspirasi bagi kita ya, bagi kita kalangan muda ataupun bagi bapak dan ibu semuanya, warga Majalengka khususnya ya, karena beliau ini adalah tokoh Majalengka yang sekarang itu berkiprah di kancah nasional ya, berkiprah di kancah nasional sebagai perwakilan kita ya, perwakilan kita tentu di tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa beliau ini adalah sekarang di Komisi 11 ya. Tentu aplaus yang sangat hangat bagi beliau, Bapak Dr. Haji Jeffrey Ramadhani, SE Sos
MSI MM. Banyak sekali Pak ini gelarnya, mohon maaf ini. Beliau lahir di Majalengka ya, 8 Agustus 1980. Beliau adalah sebagai anggota DPR RI periode 2016-2024 dari fraksi Partai Gerindra. Kemudian di Komisi 11 ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan ini luar biasa. Beliau itu sampai jenjang S3 ya. Insya Allah nanti sebentar lagi profesor ya, guru besar. Kita doakan, amin. Bahkan tadi saya sedikit ngobrol di luar itu. Kalau ada S4 saya mau kuliah lagi Pak katanya. Cuman kan secara akademik hanya sampai S3 ya. Jadi tidak ada S4, S5 itu. Nanti setelah S3 nanti beliau ini akan menjadi guru besar, profesor ya. Ini luar biasa. Kemudian kalau saya bacakan pengalaman ini banyak sekali. Hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Beliau karirnya ya, mulai dari Direktur Produksi PT Sinjaraga Santika Sport, kemudian Direktur Ekspor Import PT Sinjaraga Santika Sport, kemudian, nah ini yang luar biasanya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi di samping beliau sebagai seorang politikus yang mewakili kita di di DPR pusat sana, beliau juga adalah ternyata seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah seorang dosen. Nah, sama dengan saya. Beliau juga seorang dosen yang tentunya beliau itu selain berkontribusi bagi masyarakat, tentu dalam dunia pendidikan pun ini luar biasa banyak sekali kontribusinya, ya. Dosen sebelumnya di Unma juga pernah ya, Pak Dokter, di Unma, di STIE, Itsbunas di Kadipaten, dan sekarang di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Nah, tentunya dengan kiprahnya beliau ini luar biasa sekali ya, dari bermacam topik atau bidang yang tentu ini kontribusi luar biasa bagi masyarakat. Kemudian juga di Komisi 11 ya tentunya. Itu untuk narasumber yang pertama. Barangkali kita panel aja secara panel aja nanti ke diskusi. Kemudian yang kedua adalah narasumber kita ini dari Bank Indonesia, cabang Cirebon ya, barangkali Pak. Oh ya, perwakilan Cirebon ya. Bapak, mohon maaf, saya tidak mendapatkan CV-nya ini dari Pak Gatot dulu ya, Pak Dr. Gatot ini. Beliau adalah dari Bank Indonesia ya, perwakilan Cirebon, dan tentu pun sama, beliau juga berkiprah dalam bidang ekonomi tentunya, nanti yang berkaitan tentunya dengan topik kita sore hari ini, yaitu bagaimana mengendalikan inflasi daerah ya, khususnya tentu di Majalengka, seperti itu ya. Jadi tentu sekali lagi selamat datang Pak Dokter di Kertajati ini. Barangkali kalau boleh tahu Bapak dari mana Pak Asar? Dari mana asalnya? Oh dari Bandung, Tentu selamat datang di Kota Majalengka, tentunya di Kertajati khususnya ya Bapak. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mengawali topik diskusi kita sore hari ini berbicara tentang bagaimana mengendalikan inflasi daerah ya. Seperti kita ketahui, ini sebagai pengantar aja, tentu nanti lebih jelas ini ada pakar-pakarnya ini Pak Dewan juga, kemudian dari BI ini tentu akan lebih panjang lebar mengupas apa sih yang namanya inflasi itu, bagaimana sih, dan tentu dampaknya barangkali Pak ya terhadap kita sebagai masyarakat khususnya di daerah. Ini seperti apa nanti dampak terhadap masyarakat, terhadap perekonomian, terhadap sosial, dan bahkan pendidikan pun saya pikir ini berdampak juga. Dan kalau barangkali saya tidak salah Pak, karena setiap tahun itu inflasi itu selalu ada Pak ya, itu selalu ada. Jadi tidak pasti nol, justru ada yang mengatakan inflasi itu nol itu jelek, itu lebih baik itu rendah gitu Pak barangkali ya. Pak tidak salah, itu lebih jelas salah. Karena saya mohon maaf, saya bukan bidangnya nih, saya pendidikan. Tapi secara umum mungkin seperti itu. Tentunya lebih jelas lagi nanti kita sama-sama simak, kita dengarkan secara baik. Saya pikir ini acara kita ini luar biasa sekali. Dan tentu mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hadirin yang hadir, ikuti dengan baik. Nanti ketika mungkin barangkali ada pertanyaan silahkan dipertanyakan ya.
Mudah-mudahan tentu kita awali, mudah-mudahan ini pastinya bermanfaat bagi kita dan tentu lebih berdampak lagi dalam pembangunan kita di Majalengka khususnya. Baik, untuk mengawali barangkali kami berikan waktu pada yang terhormat narasumber pertama Bapak Dr. Jeffrey, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan, dan juga Mas Moderator. Tadi saya menangkap namanya Pelik Khair Solihin ya. Ini nama yang lumayan berat menurut saya. Kenapa? Kalau diartikan Khairus Solihin, yang terbaik di antara orang-orang yang soleh. Kayaknya Bapak ini soleh banget nih. Berat ya. Bapak Ibu, para waki sadaya, sebelum saya lanjut saya ingin bertanya dulu, ini Sunda apa Jawa? Kalau daerahnya perbatasan, saya mending bertanya dulu ya. Takutnya nanti kalau roaming ada yang nggak ngerti gitu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di Aula Hotel Viers ini dalam rangka diskusi publik kaitannya dengan inflasi daerah. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, saya ingin bertanya, ini ada orang Kertajati ya di sini? Ada. Dari mana aja nih pesertanya nih? Kadipaten. Terus mana lagi? Sumberjaya. Oh, pantes Sunda. Saya kira saya kayak tadi lihat kayak ada orang Jati 7 ya. Tapi ternyata salah lihat gitu. Kalau Jati 7 kan di situ ada yang bahasa Jawa ya. Jadi emang Sunda sadaya nanya. Nah, ini mungkin menarik. Tapi sebelumnya abi kawan naros ke Bapak Ibu sadayana. Bapak Ibu terus terang namina inflasi tanaon. Anu terang anu tanya. Cing ana hoyong naros. Dulu di dia aya nu sakolana sok naik angkot teh. Aya angkosna sabaraha? 50. Lain baheula kananya baheula zaman sekolah. Anu 50-nya. Berarti gak usah ditebak mun 50 artinya sekolah tahun 80-an ya leres. Ayeuna 50 bisa teh naik angkot. 50 bisa menang naon? Aku anak bahasa. Nah, dia di sini bisa kelihatan. Artinya kan, walaupun nolnya kita lihat makin ke sini satunya makin banyak,
tapi kan barangnya juga tetap itu juga ya. Dulu mungkin kalau zaman yang tahun 80-an, rasanya kalau bekal sekolah ada 1.000 rupiah tuh kayaknya udah banyak sekali ya. Kalau sekarang dibekalin 1.000 gimana? Tuh, nggak cukup kan? Nah, jadi kan ini sudah meningkat beberapa kali. Nah, yang namanya inflasi ini ya disimpulkan ya salah satunya indikasinya adalah kenaikan harga yang terus-menerus beberapa kali ya, seperti itu. Nah, bisa dipahami barangkali ya. Ini kan contoh kecil. Contoh lainnya kan banyak. Ya, kalau tahun 80-an mungkin punya 100 juta bisa beli rumah besar ya. Sekarang bisa nggak? Paling tipe tilu genepnya. SS gitu sih sebutnya kalau kata Pak dosen nih katanya seperti itu. Nah, ini tentunya berlaku juga ke semua jenis barang. Ya termasuk di kebutuhan pangan juga ada. Nah, kaitan dengan inflasi ini memang menjadi bahasan kami di Komisi 11 DPR RI. Di mana ini Komisi 11 ini membidangi keuangan, kemudian ada perbankan dan juga ada perencanaan pembangunan nasional. Nah, karena itulah saya ajak ke sini Pak Gatot Kurniawan nih, karena selaku mitra kerja kami di Komisi 11. Jadi Pak Gatotnya dari BI. Bapak Ibu terang BI. Terang. Naon singkatannya? Oh, maca tiluhurnya. Jadi perbankan teu hanya BI tapi aya bank nu sanes. Terang nami-nami bank mah nya. Naon wae coba nu lain? Lah. Poe nu nyebut bank emok. Aya kitu nasabahna di dieu. Ya, kade Bang Emok mah sanes minta kerja Komisi 11-nya. Eta mah ilegal gitu. Tidak resmi gitu, seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke inflasi, tentunya kami sebagai lembaga legislatif di DPR memiliki peran dalam pengendaliannya. Ini dilakukan melalui proses yang namanya legislasi, kemudian juga pengawasan dan juga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ekonomi. Tapi di sini kami tidak memiliki langsung kewenangan untuk mengendalikan inflasi. Kami hanya bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Next. Nah, ini mungkin kalau bicara kaitan dengan peran, pertama sudah pasti namanya legislatif ini ya legislasi, yaitu utamanya yang menyusun undang-undang dan mengesahkan. Lalu tidak hanya itu saja, ada juga pengawasan kaitan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga pembahasan anggaran dan juga ada diskusi dan pemantauan kebijakan dari BI. Next. Nah, ini untuk legislasi. Jadi di sini kami menyusun dan juga mengesahkan undang-undang terkait dengan kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi melalui ini ya bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan ekonomi yang dibuat. Misalnya membuat kerangka regulasi untuk menekan atau mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, ini kan kalau yang namanya monopoli gak enak ya. Jadi kalau cuma itu saja dia bisa menjual semaunya. Jadi ini memang kami membuat kerangka regulasi untuk menekan hal-hal yang seperti itu. Contoh lain mungkin yang terkait dengan undang-undang di keuangan ini kemarin sudah ada ditetapkan namanya P2SK. Pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya. Jadi ada beberapa instansi yang memang memiliki tugas tambahan atau ada beberapa prosedur yang ditambahkan dari hal yang ada. Next. Nah, jadi untuk di Komisi 11 ini memang karena bidangnya keuangan, jadi di sini kami juga merumuskan yang namanya asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN. Nah, data yang di depan ini adalah yang tahun 2023. Kemarin itu sudah ditetapkan untuk yang 2024 dan itu tidak ada perubahan. Jadi kalau yang tahun 2023 sebelum ditetapkan biasanya kami mengumpulkan mitra kerja kami, misalnya seperti Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, lalu ada dari BI juga. Jadi angka-angka yang tertera di depan ini memang itu ya dibahas dulu.
Kalau tahun lalu mungkin ada sedikit perbedaan pendapat antara BI dan Kementerian Keuangan, tapi sudah ketemu. Nah, untuk yang sekarang, kemarin pembahasan saya mengikuti itu memang tidak ada permasalahan. Karena di pemerintah sudah mengajukan ada beberapa angka, namun dari BI ini hanya mengajukan range-nya saja. Misalnya di kurs ini kan 14.800 hingga 15.000 berapa 100 kalau nggak salah ya. Dan ternyata yang ditetapkan itu adalah masih ada di range itu. Jadi ya tidak ada permasalahan dan sudah ditetapkan. Jadi yang dibahas di kami ini seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada inflasi, ada tingkat suku bunga SBN 10 tahun, lalu ada nilai tukar gitu ya. Ada juga nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Nah ini mungkin kalau di Komisi 11. Tapi kalau untuk kaitannya dengan minyak mentah dan juga gas, ini dibahas oleh kok teman-teman yang di Komisi 7 yang membidangi energi. Next. Kemudian yang kedua ini adalah kaitan dengan pengawasan kebijakan pemerintah. Jadi ini ya setidaknya yang kami awasi salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan inflasi. Jadi di sini kami bisa memeriksa dan mengawasi implementasinya. Kalau misalnya ditemukan ada ketidakcocokan atau ada penyelewengan dan lain-lain, di sini kami bisa memanggil mitra kerja kami dalam suatu rapat forum, biasanya namanya RDP ya, rapat dengar pendapat. Kalau dengan menteri biasanya namanya raker gitu. Nah, jadi di situ di rapat tersebut kami bisa memberikan semacam kritik, saran atau tindakan korektif. Kalau memang ternyata di tengah jalan ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Next. Nah, sebagai contoh, salah satu kebijakan yang sudah kemarin BI tentukan itu apa yang dinamakan GNPIP ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Karena waktu itu harga-harga melambung tinggi, jadi harus ada gebrakan ya. Bank Indonesia ini salah satu yang memang menekan inflasi pangan tersebut. Terus juga kemarin tuh ada acara di Cirebon juga, ini saya lihat bagus juga. Jadi mengenalkan mungkin metode pembayaran, tetapi mengangkat juga makanan tradisional ya. Di Cirebon tuh di Grage City Mall kemarin tuh saya hadir tuh, jadi ada makanan namanya docang nih Pak. Docang per mangkok hanya kalau nggak salah Rp1 ya. Rp1 tapi bayarnya mesti pakai yang namanya kris gitu ya. Jadi praktek langsung satu docang dapat hanya Rp1 saja. Tapi mengangge uang cash mah mau tiasa pang aja bayar saperak. Dayanya. Nah, jadi ada metode. Jadi Bank Indonesia ini sekarang ini sedang merancang bagaimana supaya masyarakat Indonesia disebutnya itu menuju masyarakat non tunai. Non tunai itu jadi ya pembayaran bisa via digital atau apapun, jadi sanesku artos cash gitunya, kertas seperti itu. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan inflasi ini ya, pertama ini ada sisi produksi, kemudian ada juga konsumsi, kemudian juga ada distribusi. Nah, kenapa produksi dan konsumsi ini saling nyambung? Jadi kalau di ekonomi ini ada namanya supply and demand. Ada permintaan, ada penawaran. Nah, contoh ya mah, upami bade lebaran, bade puasa, harga-harga sok naraik tuh. Terus turun deh tuh. Menitarik ente nanti. Naik terusnya. Nah, Bapak Ibu terang kuno naik terus. Nah, ini yang saya sebutkan, ada produksi, ada konsumsi. Contoh, upamanya pada lebaran sok aya keluarga yang dari luar Majalengka kan mudik misalnya. Sebenarnya, misal satu rumah biasanya isinya mungkin hanya ada 3 orang, 4 orang sampai 5 orang. Tapi kalau musim lebaran, apalagi mungkin sudah punya anak cucu, pastikan pada berkumpul di rumah itu kan. Yang otomatis kan tuan rumah tidak mungkin tidak menyediakan makanan ya. Nah, pastikan belanjanya lebih banyak kan. Nah, sementara kebutuhan bisa dibayangkan kalau semuanya sama, lalu angka yang diproduksinya kebutuhan pangan tidak ada peningkatan. Nah, jadikan paribut pangintennya. Biasanya beli opat kudu beli 10, sedangkan diproduksi angkana sakitu wae. Nah, jadi ini menyebabkan
terjadi yang namanya kelangkaan. Nah ini kan kalau secara besarnya di kita ini ada perang yang belum berkesudahan, Rusia Ukraina, yang menyebabkan beberapa pasokan menjadi terlambat. Nah ini yang dalam hal besarnya gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau tadi mungkin mudik contoh kecilnya seperti itu. Jadi ya di situ mengapa harga-harga bisa tiba-tiba itu merangkak naik. Nah berarti kan ketika misalnya musim tersebut datang, angka konsumsi meningkat, kebutuhan meningkat, sementara produksi pangan tidak meningkat. Jadi kan paribut pangitanya, jadi harganya merangkak naik. Jadi satu barang kalau langka itu memang dia menjadi mahal. Tapi kalau satu barang itu banyak ditemukan di mana-mana, biasanya menjadi murah kan? Nah seperti itu. Jadi ini memang ya harus seimbang. Nah kemudian ada juga yang lain, itu adalah distribusi. Jadi distribusi itu supaya nyampe ke tempatnya kumaha carana supaya gampang gitunya. Misalnya mungkin jalannya lancar. Bapak Ibu di Kadipaten manggitan sok baca tiap hari tulisan di perapatan teh jalan mantap ekonomi lancar, leres. Mun jalan macet ekonomi. Nah ini contoh. Jadi walaupun barangnya ada tapi tidak bisa sampai ke tempat tujuan, kan tetap jadi langka juga kan. Misalnya mungkin ada bencana, atau misalnya bagaimana, atau medannya yang terjal gitu ya. Kalau misalnya kan kalau di Papua itu kenapa segala sesuatu jadi mahal, karena dari satu tempat ke tempat lainnya transportasinya ya lewat air salah satunya. Jadi itu kapalnya lumayan mahal. Jadi harga bensin dengan di sini tentu tidak sama. Jadi dia tinggi ya karena distribusinya memang susah. Nah ini mungkin biasanya data seperti ini dipegang oleh Bank Indonesia, karena Bank Indonesia biasanya memantau kaitan dengan inflasi. Kalau kemarin cuma Cirebon barangkali ya Pak, mungkin tahun depan Majalengka ya. Nah Majalengka ini masuk karena kita disebutnya itu sudah ya tol sudah jalan dari Sumdawu ya. BIJB ya sebentar lagi dapat limpahan dari Bandung ya. Jadi sudah tidak dipuseng lagi. Sudah pasti ini akan ramai ke depannya. Karena itulah kenapa BI juga ya mantau Majalengka juga untuk tahun depan. Next. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pembahasan anggaran. Jadi anggaran ini kami bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang dapat berpotensi mempengaruhi inflasi. Misalnya seperti subsidi energi atau kebijakan harga barang strategis. Jadi kami memastikan alokasinya memang ini harus benar-benar dialokasikan dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Jadi ketika suatu kebijakan itu benar-benar dirumuskan, ini benar-benar diteliti dulu. Kaitannya ke inflasi ini bagaimana? Apakah akan menyebabkan tinggi? Kalau misalnya menyebabkan tinggi, berarti harus ada cara lain. Nah ini bagaimana supaya ya jangan tinggi-tinggi. Nah seperti itu. Jadi itu memang ya segala sesuatu itu benar-benar diteliti, apalagi kaitan dengan anggaran ini ya cukup sensitif ya seperti itu. Next. Kemudian yang keempat ini diskusi dan juga pemantauan kebijakan BI. Jadi ini salah satunya yang sekarang kita lakukan. Jadi BI ini dia ya kayak kebijakan suku bunga, cadangan devisa, operasi pasar terbuka, ini bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi yang namanya inflasi. Bisa kalau di Majalengka ini bukan pasar terbuka ya, pasar murah ya. Dulu tuh apa namanya di GGM tuh? OPM, operasi pasar murah ya. Itu juga ya memang memajukan ekonomi setempat. Waktu itu memang saya mendorong di Bank Indonesia di pusat agar dilakukan di Majalengka. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan setelah itu beberapa waktu kemudian Pak Sekda bisik-bisik, adain lagi dong katanya. Nanti dulu kan bagi-bagi sama daerah lain barangkali seperti itu. Jadi biasanya kami memang suka ada rapat dengan pimpinan Bank Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang diambil dan juga memberikan masukan. Ini bisa kadang-kadang ada rapat misalnya di DPR ataupun misalnya apa yang dinamakan focus group discussion atau disingkat dengan FGD. Jadi di situ kami bisa memahami beberapa permasalahan dan didiskusikan bersama. Dan biasanya dari kami di Komisi 11 ini memang memberikan masukan. Next. Di Majalengka ini pernah juga
cabai dan bawang menyebabkan inflasi di Majalengka tinggi per September 2022. Tapi per Desember 2022 ini berhasil ditekan, ya disuplai dengan ya sektor pertanian yang memang itu meningkat. Jadi pada intinya ini kalau semuanya terpenuhi, yaitu memang itu bisa ditekan. Yang menyebabkan naik itu ya ketika memang tidak semua permintaan bisa terpenuhi sehingga harganya menjadi mahal. Tapi kejadian sebaliknya jadi gak bagus juga. Misalnya produksinya berlebih tapi yang memintanya sedikit. Kira-kira apa yang terjadi? Murah ya. Ujung-ujungnya diobralnya Pak. Nah, tentunya pedagang rugi. Jadi ini disebutnya harus seimbang ya supaya hal tersebut tidak terjadi. Next. Nah ini bagaimana kita juga bisa berperan dalam yang namanya pengendalian inflasi. Nah ini mungkin kalau secara general di pemerintah mungkin atau ada yang bapak-bapak misalnya ada profesi sebagai petani, ini bisa dengan cara meningkatkan produksi lokal tadi. Jadi kalau kebutuhannya kurang, maka dengan peningkatan produksi itu bisa terpenuhi sehingga yang namanya inflasi itu bisa ditekan. Jadi kalau sudah terpenuhi kan itu akan tertekan dengan sendirinya gitu kan ya. Tapi kalau kurang akan terus-menerus mengalami kenaikan. Nah, selain daripada itu juga ya infrastruktur juga ini harus ditingkatkan juga, apalagi ke tempat yang medannya lumayan susah. Nah, ini bagaimana diupayakan supaya mudah, cepat dan bisa sampai ke tujuan dengan tidak ada hambatan. Nah, ini mungkin di kita ada Tisumdawe yang sudah beroperasi, ya semoga ini merupakan ya pertanda yang baik juga ya. Dimana bapak-bapak mau ke Bandung jadi langkung cepat pangitanya. Mohon ditolong sekedap sajam, tapi begitu masuk Bandung langsung macet gitunya. Nah, harga dan distribusi ini perlu kita awasi. Ini pemerintah juga memang mengawasi juga. Jadi kalau di daerah mungkin ada namanya TPID, tim pengendali inflasi daerah, tapi di atas itu ada namanya TPIP ya, kalau nggak salah. Di atas lagi ada TPIN. Jadi kalau TPIP ini pusat, TPIN ini nasional. Jadi kalau ada tiba-tiba ya sesuatu yang tidak wajar, harus segera ditindaklanjuti. Nah, yang terakhir ini pendidikan dan literasi ekonomi. Jadi pengetahuan Bapak Ibu kaitannya dengan ekonomi. Nah, ini mengapa? Cing abi hoyong naros. Bapak Ibu kebutuhannya kira-kira terbatas atau napi henteu? Henteu. Aya nu terbatas? Henteu. Teras upami artosna terbatas teu. Nah, ini menyebabkan kenapa munculnya ilmu ekonomi. Jadi kalau sudah memahami ini, ya tentunya akan melakukan segala sesuatu kaitan dengan ekonomi dengan bijak. Jadi prinsipnya ya pertama, jangan besar pasak daripada tiang. Hartos panginten. Atau bahasa lainnya mau diheureukeun, jangan sampai menganut istilah mau disingkat mah namanya teh Bogor. Atau biar tekor asal kesohor. Aya nu kitu di dieu. Misalnya hayang wah-wahan gitunya. Katingali panghebatna tapi kantongna jebol gitunya. Nah. Jadi mun ibu-ibu mah hayang katingali glowing tapi nganjuk aduh. Tapi hutangnya jadi seueur gitunya. Nah, itu kan bahaya gitunya. Jadi ya harus ya sewajarnya saja gitu ya seperti itu. Dengan kita juga memperhatikan ada persiapan ke depan tuh bagaimana. Biasanya kan ya ada yang disimpan sebagai bekal gitu ya. Tong tarima plus eueuh nu katinggalan gitu teh. Nah, ini biasanya jadi ketika butuh misalnya riweuh disebut teh. Ini jadi kalau memahami ini tentunya ya bisa dengan bijak dan tong sampai misalnya biasanya sok aya kadang-kadang nu kapanasan ku tetangganya. Tetangga wah tegas gitu atau kadang-kadang sok aya nu silaturahmi tapi lain silaturahmi modus mah haene ka imahna ieu geus boganan wae cenah. Modus doang silaturahmi na pas kajero tempoan geus aya barang naon wae di dieu cenah. Tong kitu ka dia tubuhnya.
biasa-biasa saja, wajar, otomatis ya tentunya semakin memahami ya ini juga ke depan kalau semuanya bisa begitu ya bisa menekan namanya inflasi. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali penyampaian dari narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Jepri ya. Begitu jelas mulai dari naon sih inflasi teh, kemudian karena apa sih kedah kumaha. Tentu tadi Bapak dan Ibu sudah menyimak semuanya dengan baik. Yang terpenting adalah barangkali yang dapat saya tarik kesimpulan dari narasumber satu itu, yang terpenting adalah walaupun inflasi naik, tetapi kan semoga daya jual, daya beli masyarakat kita pun ya naik juga gitu kan ya. Artinya ya karena inflasi itu kan setiap tahun pasti meningkat Pak ya barangkali ya. Tetapi mudah-mudahan itu kan sesuai dengan kondisi kita. Itu barangkali. Kemudian berikutnya tidak kalah menarik juga dan tentu banyak nanti informasi ataupun pengetahuan terkait tema kita sore hari ini adalah bagaimana mengendalikan inflasi. Berikutnya akan kami sampaikan waktu berikan kepada yang terhormat narasumber yang kedua, yaitu Bapak Gatot Kurniawan dari BI Perwakilan Cirebon. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. H. Jepri Romdoni SES SOS MSI MM. Setahun lagi mungkin nambah lagi satu ya. Tiap tahun kayaknya nambah. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Pertama-tama saya sampaikan permintaan maaf dari Pak Hestu, tentunya kepala kami Bank Indonesia Cirebon tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Tadi pagi masih bareng ya Pak ya. Tadi pagi sama Pak Jepri di Hotel Garden ya. Tapi siang ini beliau ada keperluan lain sehingga mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan materi di kesempatan ini. Tentunya kami Bank Indonesia sangat berterima kasih kepada panitia, kepada Pak Jepri yang sudah menghadirkan kami Bank Indonesia di depan Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini momen yang sangat bagus ya Pak ya, biar Bapak Ibu mengenal Bank Indonesia. Jadi kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin kalau udah dengar ya udah ya. Cuman apa sih Bank Indonesia secara mendalam mungkin belum tahu ya Pak ya. Iya, mungkin ini kesempatan yang sangat bagus buat kami memperkenalkan Bank Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian. Materinya kalau di sini saya nggak kelihatan Pak, saya sambil berdiri aja ya Pak ya. Iya, baik. Pertama-tama mungkin kami perlu sampaikan kedudukan kami ya Bank Indonesia di ketatanegaraan ya Bapak Ibu. Jadi nampak di sini ada Bank Indonesia. Jadi tentu Bank Indonesia ada keterkaitan dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk tentunya dengan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, gitu ya. Jadi kaitan secara pertama pimpinan kami, gubernur kami dan Dewan Gubernurnya itu tentu dipilih oleh kepala negara, oleh Presiden dan DPR, gitu ya. Atas usulan DPR nanti dipertimbangkan oleh Presiden dan nanti dipilih. Nanti Presiden yang menetapkan siapa Gubernur Bank Indonesia, gitu ya. Bersama Dewan Gubernur ya. Selanjutnya nanti Gubernur kami dan DG itu disumpah oleh MA ya, oleh MA untuk kami sumpah. Selanjutnya
Berikutnya dengan BPK, tentunya kami harus akuntabel ya, kegiatan dan anggaran yang digunakan harus diperiksa oleh BPK. Jadi BI tidak bisa seenaknya melakukan kegiatan dan menggunakan anggarannya, karena terus diperiksa oleh BPK. Dengan menteri-menteri juga ya, kementerian tentu berkoordinasi dengan publik. Tentunya kami selalu menyampaikan informasi tahunan kegiatan Bank Indonesia ya. Biasanya ada press release gitu ya dengan wartawan, nanti disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang paling pokok tentunya dengan DPR saat ini. Jadi kami selalu melaporkan laporan tahunan ya. Ada laporan tahunan, triwulanan, sewaktu-waktu. Jadi selalu kita berkomunikasi dengan DPR ya. Selalu diawasi oleh DPR selalu memantau. Selanjutnya juga anggaran tentunya ya. Jadi anggaran kami, anggaran tahunan Bank Indonesia. Nah, ini disampaikan perencanaan tahun berikutnya kepada DPR. Kalau nggak salah bulan September ini, September Agustus sudah disampaikan, terus nanti November diputuskan, disetujui oleh DPR. Nah ini, jadi kalau yang laporan tahunan, triwulan biasanya ke komisi yang mana gitu ya, ada komisi-komisi. Nah kalau yang anggaran ini ke komisi 11 gitu ya, komisi 11 yang saat ini Pak Jeffrey merupakan salah satu anggota DPR di Komisi 11 gitu ya. Jadi di DPR ini kan sebetulnya campuran ya, partainya bermacam-macam tentunya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga tahu. Jadi BI tidak mendukung salah satu partai ya. Bank Indonesia itu sifatnya netral gitu ya, semua difasilitasi ya. Tapi tentu untuk Pak Jeffrey kan orang Majalengka ya. Jadi secara lembaga kami netral ya, secara lembaga kami netral, tidak mendukung satu partai. Tapi secara pribadi tentu saya bilang Bapak Ibu harus bangga ya punya Pak Jeffrey ya, karena orang Pituin tahu tuh? Kalau orang bilang orang Bandung Pituin sama dengan orang Majalengka, saminya Pituin jadi asli ya, asli orang Majalengka. Makanya Bapak Ibu harus bangga lah ya, ada anggota DPR dari Majalengka gitu ya di Komisi 11 gitu ya. Jarang-jarang ya, susah ya. Jadi orang pilihan lah gitu ya. Tapi itu pribadi saya ya, bukan lembaga yang ini ya. Jadi nanti takutnya di sini ada wartawan. BI netral gitu ya. Tapi secara pribadi ya, tadi saya bilang gitu ya, harus bangga lah orang Majalengka ada yang di DPR. Selanjutnya ada kepanjangan tangan dari DPR, yaitu Badan Supervisi Bank Indonesia. Ini juga merupakan kepanjangan tangan dari DPR untuk selalu mengawasi Bank Indonesia, gitu ya. Jadi Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan tidak semena-mena ya, diawasi terus, gitu ya. Ada DPR-nya, ada Badan Supervisi, gitu ya. Jadi betul-betul BI harus profesional ya. Oke, di sini sudah paham ya Bapak Ibu kedudukan Bank Indonesia? Paham. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi pokok ya. Materi pokoknya tadi tentang inflasi ya, inflasi gitu ya. Jadi mungkin gini ya sejarahnya, ini ya, secara undang-undang BI itu tujuan, ada namanya tujuan pokok ya, ultimat apa ya istilahnya ya, satu-satunya yang akan dituju oleh Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu secara undang-undang ya, undang-undang ada undang-undangnya itu gitu ya. Kenapa? Karena kenapa Bank Indonesia diberikan tugas seperti ini? Karena secara historis ya. Jadi secara historis, balik lagi ke zaman purbakala ya, zaman kolonial, ada namanya The Japas Bank, DJP ya, The Japas Bank, ya, zaman kolonial ya, zaman Belanda, VOC. Nah itu tugasnya itu
sebagai bank sirkulasi gitu ya. Bank sirkulasi itu yang mengedarkan gulden ya. Gulden dulu kan gulden ya. Zaman Belanda gulden namanya. Itu ke bank-bank lain ya. Ke bank-bank lain. Jadi ditunjuk oleh pemerintah Belanda gitu ya. Nah, setelah kemerdekaan Japas Bank ini dinasionalisasi jadi Bank Indonesia gitu ya. Nah, sama. Jadi tugasnya juga oleh pemerintah diberikan tugas untuk bank sirkulasi ya. Jadi tapi mungkin kalau dulu guldennya dicetak di Belanda ya waktu DJP ya, waktu zaman kolonial, terus disebarkan oleh The Japas Bank. Tapi setelah kemerdekaan Bank Indonesia diberikan wewenang untuk juga mencetak ya, mencetak uang gitu ya. Mencetak uang gitu. Mencetak uang terus mengedarkannya, memeliharanya, kalau ada yang rusak ditarik dicetak lagi gitu ya. Gitu terus selanjutnya ternyata uang itu kan sangat penting ya. Fungsi uang kan sebagai alat tukar ya. Alat tukar, penentu nilai barang-barang dan jasa, segala sesuatu dinilai oleh uang ya, oleh rupiah, berapa rupiah. Dan di Indonesia ada undang-undang tidak boleh melakukan transaksi dengan non rupiah ya, nggak boleh gitu ya, dilarang. Makanya rupiah sangat penting ya di negara kita ya, istilahnya uang sebagai kedaulatan negara. Gitu ya. Kenapa kedaulatan negara? Karena uang sangat berpengaruh terhadap kedaulatan Indonesia di daerah itu. Kalau di daerah itu sudah tidak menggunakan uang rupiah, cenderung wilayah itu lepas. Contohnya kasus si Padan Ligitan ya. Di perbatasan Malaysia, pernah dengar ya? Baca-baca koran dulu. Lepas dari Indonesia. Kenapa? Ternyata ketika kan Malaysia mengklaim, Indonesia mengklaim kan, masuklah ke mahkamah internasional. Nah, ketika diputus ternyata yang menang Malaysia. Nah, salah satu ini ya, bukan satu-satunya. Salah satu penyebabnya ternyata orang-orang di si Padan Ligitan itu pakai ringgit gitu. Dulunya mungkin masih rupiah tapi lama-lama pakai ringgit gitu. Akhirnya Mahkamah Indonesia memutuskan lepas dari Indonesia gitu. Jadi kita harus mencintai rupiah ya, karena kalau enggak bisa lepas gitu ya, apalagi di perbatasan. Nah, ke depan pun saat ini dengan ajan digital juga ada tantangan ya. Ada sekarang tahu nggak Bitcoin ya, Ethereum yang digital ya, uang-uang digital mungkin. Bapak Ibu pernah baca mungkin ya, ada uang digital namanya Bitcoin ya. Di dunia digital itu juga merangsek gitu ya. Jadi yang digital, yang Shopee apapun ini kan banyak ya transaksi kita udah pakai digital ya. Ada Shopee, Lazada terus ada juga di situ ada pilihan-pilihan pakai digital currency, ada Bitcoin, Ethereum gitu ya. Nah, itu kalau biarkan nanti bisa-bisa nanti mengganggu kedaulatan negara kita gitu. Kalau semua masyarakat pakai uang digital, makanya Bitcoin itu saat ini masih dilarang ya, nggak boleh digunakan ya. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai barang investasi gitu ya, boleh. Tapi kalau udah pakai tukar menukar itu nggak boleh gitu ya, masih dilarang karena bahaya gitu ya. Kalau masyarakat Indonesia semuanya sudah pakai digital, nanti ke depan pakai Bitcoin, Ethereum, nanti bisa mengganggu kedaulatan negara ya. Kayak kasus di tunai itu di Malaysia tadi ya. Jadi tantangan ke depan sangat besar ya untuk menjaga rupiah ini. Selanjutnya rupiah ini ternyata tadi ya sudah diceritakan oleh Pak Jeffrey ya. Kalau dulu beli rumah cukup 50 juta udah gedong ya. Saat ini beli tanahnya aja udah berapa ya? Gitu. Nah itu, jadi ternyata rupiah itu bisa turun, bisa naik gitu ya. Kecenderungannya turun, kecenderungannya turun dari tahun ke tahun gitu ya. Nah ini, jadi bisa rupiah itu turun dari barang dan jasa, bisa terhadap nilai tukar negara lain. Jadi kalau ini domestik ya, barang dan jasa domestik,
Itu kalau ini terkait dengan perdagangan internasional ya. Kurs dolar, kurs JPY, macam-macam ya. Nah ini, jadi rupiah itu bisa turun di dua hal ini. Nah terhadap barang dan jasa itu namanya inflasi, gitu ya. Terhadap barang, kalau Bapak Ibu beli barang atau ngasih upah, gitu ya, jasa apapun ya, namanya jasa. Kalau terus-terusan naik si harga barang dan jasa itu namanya inflasi, gitu ya. Nah tentu penting nggak dikendalikan? Penting ya, karena kalau inflasi Bapak baru aja terima upah, baru aja jual beras, baru aja gajian, belum sebulan udah habis ya, barang-barang kan naik terus gitu ya. Nah itu, jadi artinya mengendalikan inflasi itu sama juga dengan menjaga daya beli Bapak Ibu ya, menjaga kekuatan daya beli uangnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cepat habis gitu ya, sebisa mungkin sampai bulan berikutnya, sampai musim berikutnya. Kalau beras kan 3 bulan sekali ya, panen 3 bulan sekali baru dapat uang lagi gitu ya. Ya jangan sampai cepat habis gitu ya. Itu makanya mengendalikan inflasi adalah juga menjaga daya beli Bapak Ibu sekalian, ya, menjaga harta aset-aset Bapak Ibu sekalian kan. Ya kalau uangnya belum panen atau belum gajian lagi habis, biasanya tabungannya dibobol ya. Tabungannya harus dibobol, tabungan di kenceleng, tabungan di bank gitu ya. Nah kalau nggak ada alternatif lain, kadang-kadang ke bank emok tadi ya, akhirnya ke bank emok. Nah itu bahayanya seperti itu ya. Jadi makanya mengendalikan inflasi itu sangat penting ya, karena cenderung mengendalikan inflasi itu cenderung untuk menjaga Bapak Ibu yang lapisan bawah ya, mohon maaf ya, bukan penggede konglomerat ya. Kalau konglomerat mau berapapun ada duitnya ya, tapi kalau yang ke bawah kan naik sedikit aja udah susah gitu ya, habis uang. Nah itu, jadi mengendalikan inflasi itu sangat terkait dengan masyarakat kebanyakan ya. Jadi sangat penting menjaga inflasi itu, karena menjaga daya beli Bapak Ibu sekalian. Nah ini secara pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah itu terhadap barang dan jasa, terhadap terhadap perdagangan internasional. Nanti saya jelasin selanjutnya ya kalau dengan perdagangan internasional, kurs ya. Nah untuk menjaga nilai rupiah ini Bank Indonesia diberikan 3 tugas pokok ya. 1, kebijakan stabilitas moneter, 2, stabilitas sistem keuangan, 3, stabilitas sistem pembayaran. Yang pertama dulu ya, tentang stabilitas sistem pembayaran, itu ada yang tunai, ada yang non tunai. Kalau yang tunai yang di pesak Bapak Ibu sekalian ya, ada uang kertas, ada uang koin. Jarang ya koin ya, sekarang sudah jarang. Nah, kedua yang non tunai. Nah, yang non tunai tentu tidak ada fisik uangnya ya. Jadi Bank Indonesia menjaga sistemnya, misalnya sistem transfer, ada real time gross settlement, ada RTGS, ada sistem clearing nasional ya untuk mentransfer uang Bapak Ibu. Itu ada sistemnya ya. Kalau di bank juga ada ya, ada mobile banking ya. Bapak Ibu tinggal pijit transfer gitu ya. Ada juga yang sifatnya bisnis, kalau Bapak Ibu bisnis dengan seseorang pakai cek biliat giro gitu ya, bayarnya. Nah, banknya beda. Nah, biasanya ada sistem clearing nasional di BI itu ya. Gitu. Terus tentu sistem ini harus jaga, karena kalau bagus kan cepat gitu ya, perekonomian akan lebih cepat jalan, karena kan Bapak Ibu baru
terima cek langsung dikeringkan atau terima transfer gitu ya. Kalau cepet kan enak ya, udah terima uang langsung kerja lagi yang lain gitu ya. Kalau seminggu gitu nanti diem dulu seminggu kan sayang ya, waktu habis gitu ya. Tapi kalau cepat uangnya dapat, tentu lebih cepat lagi Bapak Ibu mengerjakan sesuatu proyek-proyek gitu ya. Nah itu kalau sistemnya bagus seperti itu ya, tentu ekonomi akan bagus. Tentu kalau ekonomi bagus akan stabil juga nilai rupiahnya karena bagus gitu ya. Juga di sistem pembayaran itu ada namanya tadi disinggung kris ya. Ada kris ya. Udah pakai kris belum? Belum semua ya? Nah itu mungkin harus bikin dulu rekening nomor rekeningnya ya. Rekening dulu ke bank, nanti bisa didaftarin bisa pakai kris gitu ya. Soalnya kalau nggak punya nomor rekening nggak bisa ya. Jadi harus punya rekening dulu, nanti didaftarkan di kris. Nah tentu dengan kris ini kalau biasanya kalau tidak ada kembalian pakai kalau di di Indomaret, Alfamart suka dikasih permen. Ya kalau lama-lama setoples bisa ya, sebulan dikasih permen aja. Nah itu kan rugi kan. Nah nanti kalau dengan kris itu tinggal di tap itu mau berapapun nggak usah pakai kembalian gitu, langsung Terus kadang-kadang kalau saya beli yang kecil gitu ya, uangnya 100.000 kan nggak ada kembalian ya. Akhirnya kan nggak jadi ya, udah nggak batal nggak jadi deh. Nah itu kan kadang-kadang jadi rugi ya. Nah tapi nanti kalau dengan kris mah berapapun harganya selalu bisa dibayar dengan kris gitu udah. Jadi artinya memperlancar transaksi ya dengan kris itu ya. Artinya Bapak Ibu cepet-cepet bikin rekening ya, bikin krisnya itu ya, kalau bisa ya. Selanjutnya dulu deh, stabilitas moneter. Jadi tadi ya, uang itu turun kalau terlalu banyak di pasaran ya, terlalu banyak masyarakat mengeluarkan uangnya, gitu ya, tidak ditabungkan. Artinya di sini masyarakat terlalu konsumtif ya, belanja aja ya. Nah itu akhirnya kan uang beredar banyak di pasaran. Nah seperti barang juga ya, kalau ibu bapak panen terlalu banyak, panen raya harganya jatuh ya, sama. Jadi uang juga gitu, kalau terlalu banyak di masyarakat, si uang itu jatuh harganya. Kenapa? Yaitu mekanisme pasar ya. Kalau pedagang itu naikin harga dikit-dikit ya, naikin 500.000 gitu kan. Nah kalau masyarakatnya terus-terusan bisa beli kan, si pedagang terus aja naikin harga kan. Nah itu, jadi kalau Bapak Ibu pegang uang cash terus, nanti belanja terus, sehingga seperti itu ya. Jadi dites terus oleh pedagang nggak langsung naikin harga gede ya, kecil-kecil gitu ya. Atau barangnya dikecilin gitu ya. Gak ketahuan kalau itu terjadi naikin harga, karena barangnya dikecilin gitu. Nah itu, terus uangnya beredar gitu ya. Nah makanya kalau nanti uang terlalu banyak beredar di masyarakat, BI akan menyedot uang ya, mengambil uang dari masyarakat dengan mekanisme suku bunga gitu ya. Ada namanya suku bunga acuan ya. Jadi nanti BI akan menaikkan suku bunga acuan, nanti BI akan menjual surat-surat berharganya gitu ya. Jadi seperti perusahaan-perusahaan ya, kalau perlu uang kan selalu nerbitin surat berharga ya, obligasi sertifikat deposito atau kalau bank gitu ya. Nah BI pun seperti itu ya. BI juga punya produk-produk surat berharga yang dikeluarkan, juga surat berharga yang dibeli Bank Indonesia dari pemerintah seperti SBN ya, sertifikat bank, surat berharga negara atau ya itu ya, surat berharga negara ya kebanyakan gitu ya. Nanti dijual kembali oleh BI di operasi pasar terbuka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey gitu ya. Nanti bank-bank akan tertarik karena suku bunga acuannya naik gitu ya. Suku bunga acuan naik, nanti bank tertarik untuk beli karena imbal hasilnya lebih besar gitu ya.
nanti bank beli surat berharga Bank Indonesia, maka nanti uang dari bank akan masuk ke Bank Indonesia ya. Nah, nanti bank-bank juga akan memerlukan dana juga kan untuk memberikan kredit gitu ya. Nah, maka bank akan meningkatkan suku bunga tabungan ya, suku bunga tabungan, deposito gitu ya. Nah, kan menarik ya. Oh, kata Bapak Ibu, mah ini bank-bank suku bunga tabungannya meningkat, bagus nih. Nanti penghasilannya kalau ditabungin bagus gitu ya. Kita tabungin ya, ya. Nanti kan akhirnya nanti masyarakat akan nabung ke perbankan. Oke. Nah, kalau masyarakat menabung ke bank, berarti kan uang di masyarakat tersedot ke bank ya. Nah itu, jadi mekanisme seperti itu. Jadi nanti uang akan kembali cukup gitu ya, jangan terlalu banyak gitu ya, sehingga uang akan stabil kembali gitu. Nah itu mekanisme kebijakan moneter sederhananya seperti itu ya, gitu. Jadi nanti tentunya ada dampak negatifnya, suku bunga kredit akan naik juga ya, karena bank juga nggak mau rugi ya. Nggak mau rugi, harus bayar deposito tabungan, bank juga akan menaikkan suku bunga kreditnya. Nah itu yang dampak negatif dari meningkatkan suku bunga itu. Itu yang sederhana seperti itu ya. Selanjutnya stabilitas sistem keuangan. Jadi stabilitas sistem keuangan itu adalah stabilitas makro ya. Namanya juga nama lainnya makro prudensial. Jadi Bank Indonesia harus mengawasi perekonomian baik domestik maupun internasional gitu ya. Nanti kalau internasional ada kejadian apa, nanti Bank Indonesia harus merespon gitu ya, sehingga nanti perekonomian nasional terjaga ya, jangan sampai terguncang gitu ya akibat. Dulu yang 98 pasti tahu ya. Ini bapaknya angkatan kolonial kan? Pasti tahu tahun 98 ada apa? Ada kejadian apa? Krisis moneter. Jadi dulu dengar berita kejadiannya di Thailand kalau nggak salah ya. Thailand terjadi goncangan gitu ya. Wah, kita tenang-tenang di Thailand gitu ya. Tahu-tahu ngerembet ke ternyata yang lebih parah Indonesia. Nah itu. Jadi ekonomi sekarang itu dengan internasional sangat terkait ya. Jadi apa yang terjadi di internasional akan merembet ke negara kita gitu ya. Itu yang dipantau oleh Bank Indonesia bahaya-bahaya yang rembetannya itu ya. Terus juga di nasional gitu ya. Nasional juga kita pantau gitu ya. Karena tentu semua ada perusahaan itu ada kaitan dengan bank, ada kaitan dengan anak perusahaannya gitu, ada perbankan. Bank Indonesia lebih banyak ke perbankannya ya. Perbankan itu ada kaitan dengan anak perusahaan. Nanti kalau anak perusahaannya kolab, nanti banknya juga akan kolab. Nah itu Bank Indonesia harus memantau itu. Nah itu jadi namanya stabilitas sistem keuangan ya, makro gitu ya. Tentu ketiga hal ini akan sangat mempengaruhi stabilitas nilai rupiah ya. Di moneter, di stabilitas sistem pembayaran, di stabilitas sistem keuangan tentu akan mempengaruhi nilai rupiah gitu ya. Oke, segini paham nggak? Kalau Bapak Ibu paham seini aja sudah alhamdulillah ya. Bapak Ibu sudah paham Bank Indonesia. Oke, lanjut. Masih ada waktu ya? Lanjut. Nah ini, jadi apa sih kaitan nanti tadi ya? Ada kaitan internasional, ada kaitan domestik gitu ya, internal. Jadi Bapak Ibu suka nonton TV nggak ya? Berita-berita yang internasionalnya apa? Jangan drakor aja ya. Yang dinonton drakor aja ya, ibu-ibu. Di internasional lagi kejadian apa? Perang ya. Perang Ukraina Rusia. Itu seru nggak? Seru ya. Seru. Sampai Prigozhin meninggal ya dari pesawat ya. Kayak baca novel aja ya. Nah ini dampak perang Ukraina. Ternyata yang saat ini lagi susah apa Bapak Ibu? Terutama petani.
bisa beras, apa? Pupuk ya. Pupuk, ternyata pupuk itu dihasilkan di daerah perang Ukraina, Rusia ini. Pupuk itu dihasilkan sebagian ya. Kayak NPK kan ada 3 jenis gitu ya. NPK. Nah, beberapa bagian itu dihasilkan di Rusia ternyata. Nah, ketika terjadi perang, maka suplai pupuk ke Indonesia, termasuk ke Indonesia itu berkurang kan sekarang kan. Mahal ya. Ada juga mahal sih nggak apa-apa ya, bisa dibeli ya. Kalau sudah nggak ada itu, nggak ada ya susah. Mau pakai apa? Hah? Ya itu. Kalau ada kan bisa diusahakan, nganjuk gitu kan. Bisa pinjam saudara. Tapi kalau barangnya nggak ada gimana? Ya itulah. Jadi pupuk lagi susah ya. Pupuk lagi susah. Nah ini dampak perang Ukraina. Kedua, ketika perang Ukraina itu harga minyak melambung tinggi ya secara internasional. Karena kan saling embargo ya. Semua terlibat ya. Ya negara-negara Timur Tengah juga ada yang bloknya. Jadinya sekarang Arab Saudi aja udah agak dekat-dekat ke negara BRIC namanya ya. Itu ya. Jadi nggak tahu ya, politik dunia nggak ngerti ya. So perhatikan. Terus Iran dengan Amerika gitu kan meruncing, saling embargo. Nah itu kan mempengaruhi supply chain dari minyak gitu ya, sehingga harga minyak di dunia sangat tinggi. Nah makanya di September kejadiannya menaikkan minyak ya, BBM naik kan, karena pemerintah nggak kuat gitu mensubsidi gitu ya, karena harga minyak dunia naik gitu ya, maka subsidinya dicabut gitu ya. Cuman kan akhirnya jadi BLT ya, bantuan langsung tunai ya. Jadi subsidi yang dicabut itu disebarkan menjadi BLT gitu ya, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat gitu ya. Selanjutnya apa? Pupuk, energi, juga akibat perang Ukraina ini terjadilah inflasi di negara-negara Amerika dan Eropa ya. Gas susah gitu ya. Kalau gas di Eropa, pakai gas banyak naik karena Rusia memampet gasnya. Akhirnya barang-barang di Eropa, di Amerika naik ya, inflasi tinggi, sehingga Amerika meningkatkan suku bunganya ya, suku bunga the Fed namanya, Federal Reserve. Nah itu akibatnya dampaknya langsung ke negara-negara lain ya, termasuk Indonesia. Jadi di dunia itu kan ada namanya trading ya, investor ya, investor internasional gitu ya. Nah itu ya kalau ke Indonesia masuk investasi ya, investasi itu membeli obligasi, saham di perusahaan-perusahaan di dalam negeri Indonesia kan. Itu mekanismenya seperti itu, nggak ngegelontorin dolar langsung cemplung ke Indonesia ya. Tapi mekanismenya itu negara-negara lain, investor-investor lain itu membeli saham-saham yang dijual di Indonesia gitu ya, di Bursa Efek gitu ya. Nah, gitu. Ketika Amerika menaikkan suku bunga, nah itu saham yang obligasi surat berharga yang ada di Indonesia itu dijual semua oleh investor. Dilepas artinya ya, dilepas. Dan akhirnya dolarnya itu dimasukin ke Amerika karena suku bunganya lebih tinggi, lebih untung. Nah, gitu. Nah, ketika investasi yang ada di Indonesia dicabut ya, ditarik oleh investor, maka ketersediaan dolar di Indonesia akan berkurang. Nah, ketika persediaan dolar di Indonesia berkurang, maka dolar akan diserbu tadi ya, untuk impor, untuk bayar utang perusahaan. Jadi dolar itu dikejar-kejar gitu ya. Kalau perempuan lagi dikejar-kejar biasanya jual apa? Jual mahal, bukan jual murah. Dikejar-kejar pasti jual mahal gitu ya. Nah itu, jadi ketika dolar dikejar-kejar maka dolar akan naik harganya. Nah ketika naik harganya, kan kita banyak impor dari luar negeri ya. Barang-barang kita banyak impor dari luar negeri, sehingga si barang-barang yang diimpor itu
mahal. Nah, ketika ngimpornya mahal, biayanya maka diberikan ke masyarakat dengan harga mahal. Jadi barang-barang mahal. Jadi akibat perang Ukraina itu banyak sekali ya, pupuk, minyak BBM, terus harga-harga pada naik ya, karena kita ngimpor mahal gitu ya, karena dolarnya pada terbang keluar gitu ya. Seperti itu. Jadi ini faktor yang eksternalnya ya. Juga inflasi juga ada faktor internalnya yang tadi ya. Sekarang itu lagi apa? Musim apa namanya? El Nino. Kalau tahun kemarin La Nina. Kalau La Nina basah-basah aja gitu ya, basah. Perempuan biasanya lebih basah daripada laki-laki atau gimana. Jadi istilahnya yang tahun kemarin La Nina, banyak hujan ya. Tapi sekarang udah El Nino. Sekarang dari Agustus awal aja sudah susah hujan ya. Nah itu, jadi banyak gagal panen ya sekarang katanya. Udah banyak yang sudah nanam pada kering gitu ya, nggak lanjut itunya padinya. Nah ini faktor internal ya, faktor yang ada di Indonesia sendiri gitu. Lanjut. Jadi ada yang tadi ya, jadi inflasi itu bisa karena internasional. Jadi perang Ukraina dan Amerika menaikkan suku bunga. Ada juga yang internal yang karena cuaca biasanya. Ya ini tentu kalau inflasinya rendah, tentu akan meningkatkan daya beli terjaga, akan iklim investasi dari luar akan bagus, pertumbuhan ekonomi positif dan kesejahteraan masyarakat akan terjaga. Nah ini tentu kalau inflasinya tidak karu-karuan, tentu akan sebaliknya ya. Makanya tadi di awal dibilang ya inflasi itu harus dikendalikan karena menyangkut daya beli Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Nah ini maaf ya lagi agak panjang lebar sedikit. Jadi tadi inflasi itu dipengaruhi oleh internasional ya dan dipengaruhi oleh domestik. Juga inflasi dipengaruhi oleh sisi supply, di sisi permintaan, demand, yang di apa namanya? Tadi kan di internalnya, ini bicara tentang yang pengaruh internal ya. Kalau eksternal tadi yang perang Ukraina ya dengan Rusia. Yang internal ini inflasi itu dipengaruhi oleh sisi supply dan sisi demand. Tadi sisi supply sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey ya. Ada produksi yang terganggu, distribusi tidak lancar, tata niaga buruk, naiknya BBM ya, pengaruh juga di sisi supply. Yang di demand itu biasanya karena meningkatnya konsumsi ya, meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya karena konsumsi karena tadi ya HBKN tadi sudah ceritain ya. Kalau lebaran kan banyak yang pulang kampung gitu ya. Tentu harga-harga akan naik. Terus ya euforia Covid berakhir. Ketika Covid berakhir tentu masyarakat akan banyak yang sampai 2 tahun ya di rumah terus ya. Kayak kuda lepas di gedogan ya. Abret-abretan kemana-mana berwisata ya. Nah berwisata tentu akan meningkatkan konsumsi. Nah di lain sisi lagi terjadi produksinya lagi terhambat karena pupuk lagi susah ya, produksi lagi berkurang. Nah ini akan meningkatkan inflasi juga. Tentu juga kalau di sini jumlah uang beredar juga tentu karena ada kebijakan fiskal ya, ketika pemerintah menggenjot pembangunan gitu ya, bikin banyak proyek kan sekarang lagi banyak proyek ya, ada smelter ya, hilirisasi tentu memerlukan dana ya. Tentu kalau dana keluar tentu akan meningkatkan jumlah uang beredar juga. Nah ini BI tentu harus menjaga kecukupannya, jangan terlalu banyak Nah ternyata kebijakan Bank Indonesia ini dengan tadi ya mengambil uang beredar di masyarakat itu hanya efektif di sisi demand, sisi konsumsinya. Tapi kalau inflasinya karena sisi supply, itu Bank Indonesia nggak efektif kebijakan menarik uangnya itu. Jadi
kasihan gitu ya. Kalau akibat inflasinya karena sisi supply, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, itu nanti akan uangnya berkurang, tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Karena dari sisi supply inflasinya. Makanya pemerintah juga menyadari ini, makanya Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah membentuklah namanya tim pengendalian inflasi daerah di daerah. Jadi pusat, tentu pusat dulu ya. Tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah. Nah, ini tujuannya tentu untuk menjaga sisi supply ya, sisi supply-nya. Jadi sudah terbentuk di semua kota kabupaten di Ciayu Majak Kuning, termasuk di Majalengka. Nah ini lanjut, ini kami ada analisis, jadi mana aja komoditas yang sangat mempengaruhi. Jadi inflasi itu sebetulnya diteliti, disurvei oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik gitu ya. Nah, BI cuman menganalisis hasil dari survei dari BPS. Ada sekitar 370-an komoditas ya di kota Cirebon. Nanti di kota Majalengka pun mulai tahun 2024 juga BPS akan mensurvei gitu ya. Alhamdulillah ya, artinya Majalengka diprediksi akan meningkat perekonomiannya karena ada Kertajati, ada Cisumdawu, ada Cipali ya. Jadi dipandang nanti Majalengka akan perekonomiannya akan meningkat ya, pertumbuhan ekonomi meningkat gitu. Makanya mulai tahun 2024 akan disurvei oleh BPS, nanti dapat keluar angka inflasinya gitu ya. Nah, ini ya istilahnya kalau yang dikendalikan, yang perlu dikendalikan tadi bahan pangan itu 9 kebutuhan pokok ya, yang biasanya di pelajaran-pelajaran itu ya. Terus dulu Pak Harmoko ya, dulu ada setiap di radio ya atau di TV mengumumkan harga-harga kebutuhan pokok gitu ya. Nah, ini yang sekarang menjadi dipantau oleh TPID gitu ya. Lanjut. Nah, ini kita TPID itu di daerah itu ada namanya 4K ya. Pengendaliannya ada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu pernah dengar ada namanya operasi pasar ya. Pernah ke operasi pasar yang diselenggarakan oleh Pemda Majalengka? Belum. Biasanya di kecamatan-kecamatan diadain tuh, diumumkan. Nah, operasi pasar. Jadi nanti harga-harganya murah gitu ya. Terus ada juga kita juga memantau ke pedagang, ke distributor, namanya ada sidak ya. Jadi jangan sampai ada penimbunan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh TPID ya. Ketersediaan pasokan ya, salah satu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jepri tadi ada GNPIP ya Pak ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi. Itu kita menyebarkan bibit-bibit cabai rawit, cabai merah gitu ya, bisa bawang merah juga bisa, apapun ya. Jadi untuk menjaga ketersediaan pasokannya. Ketersediaan distribusi tentu juga kita pantau ya, ada namanya namanya KAD ya, kita kerjasama antar daerah. Jadi kemarin ini Pak Jepri sudah ditandatangani aglomerasi KAD di Ciayu Majak Kuning. Kemarin di mana? NTB Mataram. Jadi nanti yang kelebihan komoditas, yang kekurangan nanti saling kerjasama untuk saling mensuplai. Namanya kerjasama antar daerah. Itu TPID juga. Terus komunikasi efektif ya, kita menghimbau ya ke masyarakat jangan sampai panik buying ya. Berkonsumsi dengan bijak ya, jangan banyak konsumtif ya, enggak konsumerisme ya. Terus tentu menghindari berita-berita yang hoak ya. Biasanya yang hoak itu, wah minyak tanah akan
sulit, minyak kelapa akan langka gitu ya di HP gitu ya. Itu namanya berita hoax. Itu biasanya kalau masyarakat terpancing akan menjadikan panik buying. Kalau udah panik buying nanti diborong aja gitu ya, diborong akhirnya langka, akhirnya naik harganya gitu ya. Jadi tentu ada. Jadi inflasi itu sebetulnya yang paling pengaruh itu ekspektasi ya. Ekspektasi itu ketika masyarakat terpengaruh dengan berita-berita hoax ya, itu sangat mempengaruhi ekspektasi masyarakat. Masyarakat ketakutan, akhirnya borong gitu ya. Nah itu tentu Bank Indonesia akan menghimbau jangan terpengaruh ya, terprovokasi dengan berita-berita yang hoax. Karena berita hoax itu sangat gampang ya, ke HP sekarang ya, medsos cepat sekali ya mempengaruhinya. Apa lagi ya? Lanjut. Nah itu mungkin seperti ini. Jadi BI di satu sisi BI akan mengendalikan inflasi ya. Tadi ya, kalau mengendalikan inflasi tentu akan, kalau yang paling pokok meningkatkan suku bunga tentu akan menyusahkan masyarakat ya sebetulnya ya. Karena salah satu dampak negatif dari meningkatkan suku bunga tentu suku bunga kredit akan naik ya. Suku bunga kredit akan naik, tentu akan menyusahkan Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu dampak negatif gitu ya. Tapi Bank Indonesia juga nggak sembarangan naikin suku bunga ya, memperhitungkan berbagai masalah. Nah, di satu sisi kami mengendalikan inflasi lewat suku bunga, tapi di sisi lain Bank Indonesia juga ada kebijakan untuk meningkatkan dari sisi supply. Jadi Bank Indonesia punya program namanya pemberdayaan ekonomi gitu ya. Sampai sekarang ada pemberdayaan ke pesantren-pesantren gitu ya. Jadi BI dalam hal ini tentu terkait dengan inflasi tentu akan membina klaster-klaster ya. Tahu klaster-klaster Bapak Ibu? Jadi klaster itu misalnya suatu wilayah di Bapak Ibu mungkin ada sentra-sentra ya. Sentra-sentra ekonomi di situ yang yang pokok, yang banyak masyarakatnya melakukan itu. Nah, itu bisa dibikin klaster ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Jadi dibikinlah kelompok tani gitu. KWT dibikinlah klaster gitu ya. Jadi nanti dibina, nanti melakukan kegiatan bersama gitu ya. Nah, itu nanti tentu kalau dilakukan bersama biasanya lebih kuat ya. Jadi kalau tidak bersama kadang-kadang saling pukul ya. Kalau pedagang-pedagang saling jegal harga gitu ya. Saling pingin dibeli orang, akhirnya saling ini harga ya, jatuh-jatuhan harga, itu tentu merugikan ya. Tapi kalau dengan klaster nanti harus dilakukan bersama ya, dengan kesepakatan harga berapa gitu ya. Terus nanti tentu segala sesuatu dilakukan bersama. Nah, ini klaster-klaster yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Ini di Majalengka nih. Kelompok Tani Mekar Mulia ada di Desa Argalingga, Kabupaten Majalengka. Tahu Argalingga? Nah, ini kami sudah melakukan pemberdayaan Pak Tatang namanya dengan kelompoknya, itu cabai merah ya. Jadi cabai merah dari hulu sampai hilir. Di hulunya di lahannya kita sudah memperkenalkan namanya IoT ya, digital. Jadi tinggal tancepin alat ke lahan, itu sudah nanti di HP sudah muncul indikator tanahnya seperti apa, unsur haranya seperti apa, gitu ya. Nah, itu tentu akan mengefektifkan ketika ngasih pupuk ya. Jadi nggak terlalu banyak yang unsur apanya gitu ya. Jadi di situ sangat lengkap ya, ada unsur N-nya berapa, unsur NPP-nya berapa, K-nya berapa. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan tepat ngasih pupuknya yang ini berapa, yang ini berapa. Jadi jangan sampai berlebihan, karena kan akan merusak tanaman juga ya kalau berlebihan di satu unsur gitu ya. Nah, itu BI sudah memperkenalkan digital untuk ngecek haranya. Terus di sini juga di sisi pembiayaan selain ke bank juga sudah ke namanya fintech ya, finansial teknologi ya. Jadi ada Crowdy ya, namanya Crowdy, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Crowdy ya. Pak Tatang juga sudah dapat pembiayaan di fintech ya, fintech. Tapi bukan pinjol ya, pinjol yang ilegal.
Itu bahaya, jangan ya. Tapi ada juga yang fintech yang legal ya, disetujui, diawasi oleh OJK gitu ya. Itu boleh. Ada namanya prodi, itu dari perbankan. Terus dari sisi hulunya, ketika panen, ketika berlebih, nggak kejual, kita juga udah kasih alat untuk pengeringan cabenya. Terus ada juga cabenya sudah diolah ya, menjadi cabai bubuk, gitu ya. Jadi ada cabai kering, ada cabai bubuk, itu beda. Terus ada oil cabai. Nah ini. Jadi kalau mau belajar ke sini boleh, gitu. Minta ke Pak Jepri, saya mau belajar. Ayo kelompok bareng-bareng nanti datang ke sana. Gitu ya Pak Jepri. Tinggal lapor aja Pak Jepri, nanti Pak Jepri terusin ke BI. BI akan fasilitasi. Terus juga ada bawang merah. Bawang merah kemarin Pak Jepri alhamdulillah sudah ekspor ke Singapura. Binaan kami di Panyaweyan, Bali Karet, bawangnya sudah ekspor ke Singapura, gitu ya. Jadi jangan takut, Bapak Ibu, nanti insya Allah nanti difasilitasi ya, sampai ekspor BI. Nanti kami hubungkan dengan yang ahli ekspornya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk komunitas bahan pangan ini ya BI sudah banyak binaannya. Jadi kan kadang-kadang takut ya kalau udah panen raya barangnya kemana jatuh harganya. Nah itu mungkin nanti kalau terlalu banyak ya udah ekspor aja. Nah ini BI sedang memfasilitasi ya kemungkinan ekspor yang sudah itu bawang merah kemarin ke Singapura 10 ton berarti kalau nggak salah. Karena di Panyaweyan kami sudah bantu pengairannya ya, ada sekitar bisa mengairi 60 hektar, gitu ya. Jadi kemarin Pak Tatang juga namanya, Pak Tatang cabai juga Pak Tatang bawang. Ini sudah yakin bisa mengekspor karena nanti dengan pengairan itu setiap saat bisa nanam, airnya selalu tersedia, gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kaitannya tadi ya itu kan bersama kita bisa kendalikan inflasi, gitu ya. Jadi tadi ya kalau BI dengan Pemda tadi ya dari sisi konsumsinya ya, ketika harga barang tinggi tentu ada OPM, ada SIDAK, ada GNPIP, gitu ya. Nah di sisi supply-nya ya, bukan di sisi konsumsinya, di sisi supply-nya tentu kan di sisi supply pengaruh ya. Kalau supply-nya terganggu kan nanti inflasi juga kan. Nah ini dari sisi supply-nya, produksinya, terutama untuk bapak-bapak tentu dari sisi produksinya tentu bagaimana menerapkan good agriculture proses ya, yang good agriculture ya. Jadi proses pertanian yang baik ya. Jadi tentu yang pertama untuk menghindari panen raya tentu harus ada nanamnya diatur ya, jangan semua nanam bawang, semua nanam cabai, ketika panen jatuh harganya gitu ya. Terus tentu itu ya tadi memakai teknologi ya tadi ya, ketika melihat unsur haranya berapa pakai alat teknologi gitu ya. Terus ketika panen terlalu berlebihan tadi dikeringkan, dibikin olahan-olahan selanjutnya gitu ya. Terus kalau nanti kita juga akan memilah, nanti kalau emang bisa diekspor gitu ya. Gitu. Jadi tentu kalau Bapak Ibu jangan diselesaikan sendiri ya masalahnya, banyak bertanya gitu ya. Nah ini juga forum ini tentu akan sangat berguna untuk informasi Bapak Ibu bahwa Bank Indonesia pun ada binaan-binaan ya, binaan-binaan klaster ya, semua ya. Juga di Bantaragung kemarin juara 2 secara nasional ya, daerah destinasi wisata. Nah itu. Nah di Bantaragung ada juga tadi penggunaan pupuk organik ya.
Terus kami akan bantu perkandangan domba. Jadi karena pupuk organik harus ada kohe ya. Nah, jadi pupuk organik itu harus ada kohe. Tentu kami juga akan ada bantuan untuk kandang-kandangnya. Nanti masyarakat yang akan membeli domba-dombanya. Nanti kotoran hewan itu nanti akan dicampur dengan MA11 ya. MA11 itu kami juga ada labnya ya, lab pembuatan MA11 gitu ya. Jadi nanti kalau mau belajar ya ke Bantar Agung bagus ya. Nanti ibu-ibu sambil wisata. Sambil wisata ke Bantar Agung seperti daerah Ubud Bali ya. Ada terasing bagus sekali. Nanti sambil belajar pertanian organik ya. Pupuk organik karena pupuk lagi susah kan. Jadi salah satu solusi susahnya pupuk tentu menggunakan pupuk organik gitu ya. Nanti bisa belajar di Bantar Agung sambil wisata, sambil enak suasananya, sambil nanti belajar pupuk organik. Begitu Bapak Ibu, jadi kaitan dengan kita bersama-sama kenalin inflasi, tentu dari sisi Bapak Ibu tentu harus menjaga dari sisi produksinya ya. Bagaimana produksi bahan-bahan pangan itu tidak kurang. Nah, tadi solusinya ada klaster-klaster ya. Nanti kalau mau belajar ke klaster-klaster binaan Bank Indonesia, monggo ya. Misalnya satu bus gitu ya. Satu bus nanti ke sana sambil wisata, sambil belajar ke Bantar Agung, ke Cabe Argalingga juga boleh. Nanti tinggal bilang aja ke Pak Jepri ya. Pak Jepri kami pingin studi banding nanam menggunakan pupuk organik gitu ya. Ayo gitu ya, kita fasilitasi gitu ya. Jadi ini enggak terlalu kemana-mana enggak Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu terinformasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Ada pengendalian inflasinya, ada juga pemberdayaan ekonominya. Gitu ya. Jadi tentu lebih banyak dikaitkan dengan pengendalian inflasinya, gitu ya. Jadi kalau yang pemberdayaan ekonomi ada klaser-klaser bahan pangan ya, ada beras di Indramayu ada gitu ya. Terus cabai, ada bawang gitu ya. Jadi sampai ekspor pun kami fasilitasi gitu ya, untuk klaser-klaser bidang BI. Monggo silakan kalau mau belajar ke klaser-klaser kami, monggo kami dengan senang hati gitu ya. Karena tentu kalau kan sekarang lagi ada ada BIJB ya. Jadi untuk ekspor tuh gampang banget gitu ya. Dari BIJB langsung ke luar negeri gitu. Tentu dari Majalengka dengan ongkos yang sedikit, tentu ekspornya gampang gitu ke luar negeri. Jadi jangan sia-siakan Bapak Ibu keberadaan BIJB. Jadi tingkatkan dulu produktivitasnya. Tentu kalau susah nanti bisa diekspor ke luar negeri, kita fasilitasi ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatot Kurniawan sebagai Deputi Perwakilan BI Cirebon yang sudah memaparkan tentang bagaimana peran BI dalam hal ini, tentu dalam pengendalian inflasi ya, baik secara nasional ataupun di daerah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pemaparan beliau. Baik, sebelumnya ini saya mewakili mungkin panitia. Silahkan mangga Bapak dan Ibu untuk hidangannya barangkali, atau sudah pada habis ini. Kurang katanya. Itu di belakang ya, perlu saya informasikan ada kopi juga itu barangkali ya, kopi, teh, atau sudah juga? Wah, sudah, ini sudah habis berapa gelas ya. Tapi masih semangat ya, kopinya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan terkait bagaimana kita mengendalikan inflasi ya, khususnya di daerah,
Mungkin Bapak dan Ibu sudah menyimak dengan baik pemaparan dari dua narasumber. Tentu berikutnya kami persilahkan ini supaya lebih interaktif ya komunikasi kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kemudian mau ada sesuatu disampaikan baik ke narasumber yang pertama Bapak Dr. Jepri ataupun yang kedua Bapak Gatot Kurniawan. Tentu kami beri kesempatan bagi dua penanya. Dipersilahkan, mangga Bapak dan Ibu semuanya. Ini informasi dari panitia, ada penghargaan nih bagi siapa yang mau mengajukan pertanyaan ini katanya. Mangga, Bapak dari belakang ya. Dua ya berarti ya. Satu, dipersilakan perkenalkan dulu Pak. Bapak nama dari mana? Perkenalkan, nama saya Nur Halim dari Sumber Jaya. Ingin menanyakan pada yang terhormat Bapak Jeffrey satu poin, apakah dengan adanya investor masuk ke Majalengka dengan banyaknya pabrik, apa juga mempengaruhi daripada inflasi daerah Majalengka? Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali langsung ditanggapi Pak. Oh, dikumpulkan dulu. Ya, terima kasih. Yang berikutnya. Assalamualaikum, nama saya Gus dari Kadipaten, tepatnya Desa Karangsambung. Saya mau menanyakan ini Pak, mengatasi inflasi untuk rumah tangga, untuk yang lahannya kecil, itu bagaimana Pak? Sudah cukup Pak. Ya, terima kasih. Diulangi, yang pertama itu terkait banyaknya bermunculan pabrik di kita ya. Ini bagaimana ini? Tentu dalam pengendalian inflasi. Kemudian yang kedua, inflasi rumah tangga Pak. ini urusan ini nih, kantong Bapak dan Ibu semuanya barangkali ya. Ini mungkin bisa supaya ini satu-satu aja ya. Yang ke satu untuk Bapak Jeffrey, yang kedua Pak Gatot ya barangkali. Mangga Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Simple tapi memang ya cukup mendasar juga ya. Bahwasanya dengan banyaknya pabrik ini memang jadi ada disebutnya itu mungkin ada positif ada negatifnya barangkali ya seperti itu. Kalau misalnya mungkin dihubungkan dengan yang namanya inflasi itu memang itu juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi juga. Cuma kalau misalnya mungkin semakin banyak investasi yang masuk ke Majalengka, nah ini tentunya juga bisa meningkatkan juga yang namanya lapangan pekerjaan. Jadi kan lapangan pekerjaan kalau sekarang tuh makin kesini makin susah ya. Nah kalau semakin banyak usaha yang berdiri itu memang jadi ada disebutnya itu ada wadahnya. Jadi sebenarnya memang ada plus minusnya ya seperti itu. Tapi ya mungkin minusnya investasi itu juga, inflasi bisa saja ada peningkatan, tapi perusahaan ini pun juga harus dia mengadakan yang namanya semacam analisis lingkungan barangkali ya, supaya ya memang keberadaannya ya safety atau ya aman untuk masyarakat di sekitarnya. Nah kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi ada, tapi pendapatan masyarakat pun ya setidaknya ya bisa meningkat juga, atau memang ya ada yang sebelumnya belum memiliki pendapatan itu bisa memiliki pendapatan karena lapangan pekerjaan yang setidaknya terbuka lebar ya. Adapun misalnya belum ada lagi, misalnya mungkin hanya segitu-segitu saja ya, perusahaannya mungkin mereka juga ada keterbatasan untuk sisi penerimaan pekerja. Karena biasanya setiap perusahaan dia memiliki kapasitas produksi yang dicanangkan, targetnya mau berapa itu pasti sudah dihitung, butuh tenaga kerjanya berapa. Kemudian juga ada ya biasanya ngitungnya ada overhead, kemudian juga yang dan lain-lainnya gitu ya. Itu memang biasa sudah dihitung dari awal, tergantung. Biasanya sih besaran luas itu kebaca juga ya.
Kan di kita mungkin ada yang suatu pabrik sampai mengerjakan itu sampai 3 shift ya. Jadi kalau 3 shift itu mungkin boleh dibilang non-stop ya Pak. Cuma ya ada yang tukaran jam tidurnya gitu. Ada yang mungkin malam kerjanya gitu ya. Siang dia tidur gitu seperti itu. Jadi dibalik gitu ya, seperti itulah. Berbeda kalau misalnya tidak ada investasi sama sekali. Ya mungkin jadi sempit juga ya. Jadi batasan seperti itu. Nah mungkin ini juga kalau tadi yang kedua ini super menarik juga, makanya mungkin investasi rumah tangga ya. Ya ini sebenarnya mungkin kalau dari saya sendiri bisa disiasati misalnya dari berbagai cara ya. Tapi ya mungkin pertama itu ya gaya hidup dan ya. Nah, gaya hidup di undang-undang juga mempengaruhi itu Pak. Ya misalnya pendapatan sekian, tetapi gaya hidupnya lebih tinggi, biasanya harus gaya hidup itu sedikit. Nah, jadi ini sebisa mungkin ya ditekan juga. Kalau misalnya boleh dibilang bisa jadi ya tekan juga, atau mungkin biasanya mengundang reaksi dari sekitarnya. Di yang lain kan biasanya para yang suka terlihat wah gimana sudah lama kadang-kadang suka tetangga sini kan gitu ya. Mungkin lalu siapa bagus dari ya. Itu biasanya mancing orang supaya iri gitu seperti itu. Tapi kalau yang saya nggak kelihatan kan, ya mungkin bisa saja. Ya kan dalam Islam pun ada yang namanya dia pamerkan sesuatu yang memang dilarang ya, seperti itu. Jadi sebenarnya pasar itu simpel ya, seperti itu lah. Jadi jangan sampai daripada diam, dan juga jangan misalnya bobot biar orang satu sohor nah ini kan repot kalau itu ya. Yang penting dari saya, terima kasih. Dipenuhi tenaga kerjanya dari Majalengka gitu ya. Tadi yang masalah keluarga tentu ya tadi sudah disampaikan ya, tergantung gaya hidup ya. Kalau pingin kesohor tapi tekor itu tentu akan susah. Tapi secara tadi saya sudah sampaikan gitu ya, ada pemberdayaan ekonomi ya, tentu Bapak Ibu harus produktif gitu ya, produktivitasnya ditingkatkan tentunya. Kalau produktivitasnya ditingkatkan tentu ada penghasilan ya masuk gitu ya. Nah tentu di sini harus ada di wilayah masing-masing sebagai penggerak gitu ya, penggerak perubahan lah gitu ya, yang bisa menggerakkan masyarakat untuk produktif gitu ya. Dibentuklah KWT gitu ya, atau kelompok-kelompok tani gitu ya. Dibentuklah klaster-klaster gitu ya. Nanti ada aja gitu yang bantu gitu ya. Kalau sudah masyarakatnya bergerak, ada aja pasti yang bisa bantu gitu ya. Jangan takut gitu ya. Jangan takut takut nggak punya duit. Ya kalau gitu diem aja, akhirnya nggak berubah gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu ada keinginan kuat, ya jangan sendiri-sendiri, berkelompok. Misalnya di situ ada sentra-sentra digerakkan, disatukan gitu ya. Tentu nanti ada aja yang bantu ya. Mungkin nanti diformalkan ya, ada kelompok tani, ada kelompok gitu ya, didaftarkan biasanya di pemerintahan setempat gitu ya. Nah biasanya kalau udah legal, biasanya ada aja yang bisa bantu itu Bapak Ibu. Nah itu mungkin menjadi solusi tadi bagaimana ekonomi rumah tangga ya di tingkat kecilnya gitu ya. Jadi bikinlah kegiatan-kegiatan yang produktif, jangan takut nanti ada yang bantu gitu ya. Insya Allah ya. BI juga insya Allah kalau emang di situ bisa dibikin klaster nanti kita bantu gitu ya. Pak Jepri juga tentu akan tinggal diam ya Pak. Kalau di situ sudah masyarakatnya bergerak, ada penggerak perubahan, tentu akan ada aja yang bisa bantu gitu ya. Gitu ya. Tadi bisa jawab ya Pak ya? Sip.
yang kurang berkenan, kesalahan itu murni dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita doakan semuanya. Beliau Bapak Dr. Jeffrey selalu sehat ya. Dan terus kembali melanjutkan perjuangan beliau mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ya, khusus terkait pengendalian inflasi. Ya, ini perwakilan dari kita di Majalengka. Itu barangkali. Sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu semuanya selalu sehat-sehat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.